Di kontak menyala tapi seperti ini. Tolong mas, ini kira-kira kenapa ya? Apa karena pengaruh voltase yang membuat mesin seperti ini atau gimana? Mesin di sana tidak pakai penstabil tegangan, langsung colok di listrik. Ini mod tombolnya lagi on, terus seperti ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips lagi atau informasi lagi mengenai mesin fotokopi Canon IR3245. Jadi tadi teman-teman sudah saksikan video yang pertama tadi, itu nggak muncul indikator ya teman-teman. Jadi itu posisi mesinnya itu waktu dinyalakan awalnya normal, tapi tiba-tiba langsung mati sendiri, terus nyala lagi. Istilahnya nge-restart sendiri. Itu sekitar beberapa kali itu langsung normal, masuk ke istilahnya mode ready atau bisa dibilang bisa dioperasikan. Terus saya mengoperasikan mesin itu sebanyak 5 lembar, tapi di lembar kedua tiba-tiba mesinnya mati, nyala kembali lagi. Nah, sudah kembali normal, saya mau untuk mengcopy lagi, mati lagi, dan terus begitu, mati nyala, itu tanpa henti ya. Akhirnya saya memutuskan mematikan dayanya. Habis itu saya ulangi lagi, menyalakannya lagi. Jadi saya nyalakan lagi dan langsung seperti itu. Jadi saya buka, saya perhatikan di mainboardnya itu hanya ada lampu kayak mau nyala tapi nggak jadi, mau nyala nggak jadi gitu. Nah, kasus ini itu dikarenakan mesin ini itu ditempatkan di pelosok. Jadi ini bisa dibilang ini kan posisi saya di Papua. Jadi mesin itu posisinya itu kalau saya di Sorong itu masih sekitar perjalanan ke tempatnya pelanggan saya ya, mesin Canon itu sekitar paling cepat sih kalau naik mobil Hilux itu ngebut itu ya 3-4 jam, kalau santai ya bisa 5-6 jam menuju lokasinya. Jadi itu sangat-sangat jauh dari kota. Nah, di sana itu terkenal yang namanya voltase nggak stabil ya. Jadi awal mulanya mesin ini saya install di sana itu yaitu tegangan dari PLN itu nggak stabil. Nah, saya sudah berusaha kasih tahu ke orangnya, tapi ya mungkin orangnya punya pemahaman sendiri, jadi memaksakan mesin itu untuk beroperasi di sana. Nah, jadi ujung-ujungnya mesinnya jadi seperti itu. Nah, kira-kira mesin begitu, kira-kira apa yang harus diperbaiki teman-teman. Jadi perlu saya jelaskan, karena voltasenya naik turun, itu yang bisa paling kena pertama itu power supply. Jadi itu power supply ya teman-teman. Jadi saya bertanya kepada teman-teman saya, terus banyak yang menyarankan power supply. Akhirnya saya ganti power supply-nya, dengan kebetulan mesinnya itu ada 2. Jadi yang satunya normal, memang di sana dites nggak bisa nyala. Pas dibawa ke kota, diturunkan ke kota, ternyata bisa menyala. Jadi pas dites pakai mesin tersebut, akhirnya mesin yang rusak itu bisa menyala. Jadi mungkin teman-teman berpikir, loh, mesin yang normal tadi dites di tempatnya di kabupaten itu nggak bisa nyala, dibawa ke sini menyala. Jadi itu permasalahannya itu di voltase. Jadi sama sekali bukan. Nah, dari kejadian seperti ini, teman-teman mungkin yang mau membuka usaha fotokopi atau mau membeli mesin fotokopi, ya teman-teman harus memperhatikan dulu daya listrik di rumahnya atau di toko dari teman-teman punya tempat usaha. Jadi diperhatikan betul listriknya gimana. Nah, jadi kalau macam listriknya nggak stabil, ya bisa dibilang ya mesti cari solusi lain. Contohnya mungkin menambah istilahnya kayak stabilizer begitu, atau mungkin
UPS, menambah UPS yang mana supaya tegangan listrik yang masuk ke apa mesin fotokopi itu lebih stabil, jadi nggak gampang merusak mesin gitu. Nah, jadi permasalahan dari mesin Canon yang seperti video yang tadi ya teman-teman, di kasus ini tuh itu gitu teman-teman. Jadi perlu dijaga lagi masalahnya tegangan atau apa ya istilahnya, voltase dari listrik tempat usaha kita. Jadi itu harus dijaga karena itu berpengaruh terhadap masa atau umur dari mesin kita. Karena power supply itu ya bisa dibilang untuk mesin ini itu tipenya Canon IR3245. Jadi mesin ini nggak ada yang baru, spare part itu nggak ada yang baru, rata-rata itu copotan. Jadi saya dapat alatnya itu ya di atas 1 juta, karena kembali lagi ongkir ke Papua itu mahal. Nah, ditambah lagi resikonya, jadi ya harga segitu wajar lah di atas 1 juta. Nah, jadi perlu dipikir lagi masalah kelistrikan ya, karena power supply itu bisa dibilang alatnya itu kotak gini ya, kecil, tapi fungsinya itu besar dan harganya itu lumayan. Ya, mungkin itu aja sedikit informasi buat teman-teman sekalian. Mungkin bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman. Jadi ini voltase sangat-sangat penting ya. Jadi untuk mungkin bisa saja itu voltase kena di mesin ya. Bisa saja nanti besok-besok kena komputer. Jadi perlu dijaga betul. Jadi voltase itu bisa merusak alat elektronik intinya. Jadi kalau macam nggak stabil itu biasanya kalau punya TV teman-teman, TV pasti rusak. Komputer pasti bisa rusak. Kulkas, freezer dan lain-lain. Jadi pengaruhnya tuh voltase itu sangat sangat besar buat alat-alat elektronik. Oke teman-teman, sampai jumpa video lainnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.